Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rusdi Wahidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi-materi yang berkenaan dengan toleransi. Mengingat hal ini sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu damaikan negeri dengan toleransi. Nah, tentu sebagian dari teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih pada hakikatnya yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Jadi, secara sederhananya, toleransi ini merupakan upaya kita untuk senantiasa bijak dalam menyikapi adanya sebuah perbedaan yang terjadi di kalangan manusia. Nah, lantas, ketika kita telah mengetahui makna dari toleransi ini, kepada siapakah kita mesti bersikap toleran itu sendiri? Sebagai seorang muslim, tentu yang pertama kita harus senantiasa bersikap toleran kepada muslim kembali. Lalu yang kedua, kita juga harus senantiasa bersikap toleran kepada non-muslim. Jadi, tidak benar ketika kita sebagai seorang muslim, kita hanya toleran kepada seorang muslim, lalu karena kita seorang muslim juga, kita tidak benar pula ketika hanya toleransi terhadap orang-orang non-muslim. Kita mesti toleransi kepada keduanya, seperti itu. Jangan sampai kita memiliki kecondongan terhadap muslim dan juga non-muslim. Nah, hal-hal pokok yang mesti kita toleransi dari kedua hal ini menyangkut apa saja? Yang pertama, kepada seorang muslim, kita harus senantiasa toleran dalam hal furu'iyah atau cabang. Karena tak jarang seorang muslim ini berkonflik dengan muslim lainnya disebabkan adanya permasalahan dalam hal furu', dalam hal cabang. Sebut saja antara orang yang melaksanakan kunut dan orang yang tidak mau melaksanakan kunut. Karenanya, di sini perlu adanya pendewasaan di antara dua muslim tersebut, di antara orang-orang yang sedang berkonflik tersebut. Mereka harus memahami bahwasanya menghargai pendapat masing-masing itu merupakan sikap toleransi. Karena pada dasarnya, baik yang kunut ataupun yang tidak kunut memiliki landasan masing-masing. Karenanya, penting bagi seorang muslim untuk senantiasa memiliki toleransi mengenai hal-hal ini. Karena yang banyak sekali kasus intoleransinya di kalangan muslim dengan muslim itu mengenai permasalahan furu'iyah ini. Karenanya, mari kita belajar untuk senantiasa bertoleransi mengenai hal-hal yang cabang ini. Karena pada hakikatnya, yang cabang ini tidak akan mempengaruhi sama sekali terhadap hal yang pokok, yaitu berkenaan dengan akidahnya, seperti itu. Lalu berikutnya, bagaimana sikap toleransi kita jika terhadap orang-orang non-muslim? Nah, jika terhadap orang-orang non-muslim, salah satu contohnya bisa kita tunjukkan dengan cara kita menghormati pemeluk agama lain untuk senantiasa beribadah sesuai dengan keyakinannya. Beribadah sesuai dengan apa yang ia yakini. Karenanya ketika ada sekelompok orang yang berbeda muncul di tengah-tengah kita, lantas mereka ingin menjalankan kegiatan peribadatan sebagaimana yang ia percayai, maka jangan sampai kita melarang mereka, menghardik mereka, membakar rumah-rumah peribadatan mereka. Jangan sampai seperti itu. Kita mesti menunjukkan sikap toleransi kita, salah satunya dengan apa? Menghormati apa yang orang lain yakini. Karena apabila kita tidak menghormati mengenai keyakinan yang
orang percayai, maka di manakah sikap nasionalisme kita terhadap sesama warga negara seperti itu? Karena kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam meyakini sebuah kepercayaan itu dijamin oleh undang-undang. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa bertoleransi pula kepada mereka, orang-orang yang non-muslim. Salah satunya yang kerap menjadi konflik adalah terkait permasalahan peribadatan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, setelah kita mengetahui berkenaan dengan makna toleransi, lalu bagaimana kita bersikap toleran, hal penting lainnya yang perlu kita pelajari adalah cara menumbuhkan sikap toleransi tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus banyak belajar dan berupaya sebisa mungkin untuk saling mengenal. Karena tak jarang konflik ini muncul berkat ketidakluasannya pemikiran ataupun ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Mengapa demikian? Karena mereka tidak terlalu banyak mengenal ataupun tidak terlalu banyak belajar. Mengenai apa? Mengenai hakikat agamanya sendiri, mengenai permasalahan kemajemukan dan keberagaman yang ada. Jika seseorang mau banyak belajar saja, mereka akan senantiasa menjadi seseorang yang bijak, menjadi seseorang yang senantiasa toleran, seperti itu. Terlebih apabila sosok tersebut mau untuk mengenal bukan hanya yang berasal dari golongannya saja, akan tetapi dari orang-orang yang berbeda golongan. Maka sikap toleransi tersebut akan secara perlahan muncul di dalam diri orang tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua, cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan sikap toleransi adalah senantiasa berpandangan positif dengan mengedepankan persamaan. Nah, mengapa kita diminta demikian? Karena kita sebagai seorang muslim sendiri itu diajarkan oleh agama kita untuk senantiasa mengedepankan husnuzon atau berprasangka baik. Karena di antara hal-hal yang menimbulkan konflik adalah kita senantiasa berpandangan negatif terus terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Pertama, hal ini bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, membuat kita juga lelah sebagai seorang yang tidak toleran ini. Karenanya, penting bagi kita, utamanya sebagai seorang pelajar, itu senantiasa mengamati hal-hal yang positif. Bukan hanya didasarkan atas dugaan-dugaan semata. Karena yang namanya dugaan, itu sifatnya sudah jelas, tidak pasti. Sedangkan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang terpelajar, yang harus kita kedepankan adalah sikap yang tentu rasional dan ilmiah, seperti itu. Bukan justru memiliki pandangan-pandangan yang negatif, yang hanya berdasar atas dugaan, sebagainya, seperti itu. Karena pada hakikatnya, ketika kita hendak melakukan pertolongan, hendak memberikan bantuan, kita tidak perlu untuk memasang radar negatif terlebih dahulu. Oh, apa nih agamanya? Oh, apa nih kepercayaannya? Oh, apa nih organisasinya? Tidak perlu. Ketika memang kita melihat ada sesuatu yang memerlukan bantuan kita, maka kita harus senantiasa berpandangan positif. Tolonglah mereka, terlepas dari apapun latar belakangnya, apapun kepribadiannya, apapun organisasinya. Tolong ketika mereka memang berada dalam kondisi yang membutuhkan bantuan kita. Lalu yang selanjutnya, tidak boleh membesar-besarkan sebuah perbedaan. Karena terkadang yang banyak menyulut konflik ini karena sebuah permasalahan yang awalnya kecil,
ini disuarakan secara nasional seperti itu. Alangkah baiknya ketika memang di masyarakat teman-teman menemui sebuah permasalahan ataupun konflik, maka langsunglah bicarakan secara baik-baik. Kita temukan solusinya, kita temukan titik permasalahan yang bisa kita perbaiki, agar sebuah permasalahan tersebut nantinya tidak menasional, tidak mendunia seperti itu. Karenanya, hal yang penting untuk kita yakini adalah menjaga kedamaian tersebut. Jangan sampai adanya sebuah permasalahan kecil, kita besar-besarkan sehingga menyulut emosi, menyulut adanya keinginan untuk melakukan tindak intoleran. Itu merupakan salah satu bagian dari cara kita untuk menumbuhkan sikap toleransi. Nah, yang selanjutnya, ketentuan dalam dakwah di Indonesia. Tentu ketika kita semula telah mempelajari mengenai toleransi itu sendiri, pada hakikatnya untuk memberikan pengetahuan kepada kita juga berkenaan dengan dakwah itu sendiri, untuk senantiasa menepis anggapan terkait adanya dakwah-dakwah yang intoleran. Yang pertama, ketentuan dalam dakwah di Indonesia itu harus menarik. Jadi, kita bisa memancing umat untuk senantiasa mendengarkan dakwah kita, tidak perlu dengan sikap-sikap yang intoleran, kaku, dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah membuat dakwah yang kita berikan ini menarik. Kita bisa ambil contohnya dari Wali Songo seperti itu, yang mana mereka mempergunakan kesenian untuk senantiasa berdakwah. Lalu jika di era kekinian, teman-teman juga bisa menggunakan sarana misalnya media sosial untuk berdakwah, lalu bisa menggunakan musik untuk berdakwah, olahraga untuk berdakwah, banyak bentuknya. Karenanya, menyeru kepada kebaikan itu tidak perlu ataupun tidak saja melalui mimbar yang ada di masjid. Akan tetapi bisa kita lakukan melalui beragam cara. Karenanya, yuk kita mulai untuk sedikit demi sedikit dalam kegiatan kita berdakwah, dalam kegiatan kita mensyiarkan agama kita ini dengan cara yang menarik seperti itu. Jangan sampai kita mensyiarkan agama kita dengan haluan-haluan yang negatif, dengan tindak intoleran, kata-kata yang kasar, seperti itu. Perlu diperbaiki lagi seperti itu ya. Nah, selanjutnya, dakwah pula harus dilakukan secara santun. Apa yang dimaksud dengan santun ini? Kita berbicara, kita mengumandangkan dakwah kita dengan senantiasa tidak melebihi batas. Kita melakukan dakwah sesuai dengan porsi yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jangan sampai kita dalam menyampaikan sebuah dakwah kita ini dengan ucapan-ucapan yang kasar, dengan sebuah perilaku-perilaku yang kasar, berbicara secara keras dan sebagainya. Itu harus sedikit diminimalisasi agar dakwah yang kita berikan memberikan kesan kepada mereka bahwasanya dakwah yang kita lakukan ini menyejukkan, dakwah yang kita lakukan ini nuansanya begitu santun, sebagaimana kebudayaan kita yang merupakan kebudayaan timur seperti itu. Lalu dalam dakwah juga kita harus bijaksana seperti itu. Kita harus melihat masyarakat yang sedang kita hadapi. Jangan sampai kita menyamaratakan porsi dakwah kita kepada seluruh elemen masyarakat. Tidak bisa. Karena yang ada di dalam keluarga saja kadang berbeda pemikirannya, apalagi yang berada di elemen masyarakat. Kemampuan serta cara tangkap mereka,
orang-orang yang ada di masyarakat ini jelas berbeda. Karenanya, ketika kita hendak berdakwah, kita ini mesti pintar, mesti bijaksana dalam hal menyikapi respon yang diberikan. Jangan sampai sebentar-sebentar kita tersinggung atas adanya respon dari masyarakat. Sebentar-sebentar kita memberikan penilaian kepada masyarakat. Itu harus senantiasa kita minimalisasi. Mari kita mulai dari sekarang untuk senantiasa menjadi seorang yang bijaksana lah, seperti itu. Lakukan segala sesuatunya murni karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyeru kepada kebaikan dan senantiasa menjaga diri kita agar tidak terjerembab ke dalam hal-hal yang berbau kemaksiatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dengan pembelajaran kita kali ini, kita senantiasa menjadi orang-orang baik untuk tetap menjaga negara kita, tetap damai, utuh, dan juga bahagia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.